Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan jenengan semua dalam kegiatan diseminasi modul guru penggerak. Nah, ini kita sampai modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi atau pengimbasan salah satu materi dari program pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya diberikan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu, tujuan saya melalui sekolah mengundang panjenengan semua yaitu untuk melaksanakan tugas saya sebagai aksi nyata berbagi materi tentang modul 1.4 tadi, penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan ini bermanfaat seperti itu. Dan sebelumnya, sebelum kita mewakili, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Wakil Kepala Sekolah Kurikulum yang akan membuka dan memberikan pengarahan untuk kita semua untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo kepada Pak Her, waktu saya persilahkan untuk memberikan pengarahan kepada kami. Terima kasih. Pengarahan. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu bimbingan konseling, Bapak Ibu staf kesiswaan, dan juga adik-adik PKL, serta kepada Bu Indah Wahyujati yang sama-sama kita banggakan, ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita semua masih senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, seger waras, tidak kurang suatu apapun. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang tentunya harus selalu kita syukuri dan selalu kita syukuri. Salat serta salam Bapak Ibu tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang qurratul ain, sang penyejuk hati dalam kehidupan yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita menuju jalan yang lurus, jalan yang selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT, yakni berupa dinul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, kula panjenengan sedaya dihadirkan di sini dalam rangka memenuhi undangan dari Ibu Indah Wahyujati dalam rangka melaksanakan pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah di SMKN 1 Pungging. Ini sebagai bagian dari proses atau tugas dari guru penggerak, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah di SMK 1 Pungging ada 2 guru penggerak. Yang pertama Bu Indah, kemudian yang kedua Bu Nyai, Bu Dila. Dan mudah-mudahan 2 guru dari SMK 1 Pungging ini merupakan guru-guru terbaik. Ini nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya target
itu bisa tercapai secara maksimal, dan terakhir akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya pernah membaca suatu riset atau membaca suatu artikel penelitian bahwa ada 3 alasan yang menjadi motivasi seseorang atau siswa itu dalam melakukan sesuatu. Yang pertama didasari atas bahwa siswa melakukan sesuatu itu atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Ya, nggak tahu yang meneliti itu siapa. Jadi ada 3 alasan atau motivasi seseorang di dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Itu motivasinya. Jadi siswa melakukan sesuatu itu agar tidak dihukum. Nah, itu. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan reward dari seseorang. Itu alasan yang kedua yang menjadi motivasi siswa di dalam melakukan sesuatu. Tapi yang ketiga adalah untuk menjadi seseorang agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Nah, tindakan untuk menciptakan kedisiplinan di sekolah kalau didasari atas dasar misalnya hanya untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, atau hanya untuk mendapatkan penghargaan atau reward, itu termasuk kategori motivasi eksternal. Dan biasanya motivasi eksternal itu tidak bertahan lama. Betul Bapak Ibu guru BK ini. Okay. Jadi kalau motivasi eksternal hanya agar tidak dihukum atau mungkin hanya untuk mendapatkan penghargaan atau reward, itu sifatnya tidak tahan lama. Tetapi kalau didasari dengan hati nurani atas dasar kesadaran diri sendiri untuk melakukan nilai-nilai yang diyakininya, tentunya nilai kebenaran yang bersifat universal, biasanya cenderung bertahan lama. Dan harapannya di SMK 1 Pungging itu yang diterapkan. Dari siswa melakukan sesuatu, siswa disiplin itu atas dasar kesadaran dari dirinya sendiri, bukan atas keterpaksaan. Tetapi memang itu menjadi keyakinan, menjadi sesuatu yang menjadi dasar bahwa dia melakukan sesuatu itu atas dasar itu menjadi nilai-nilai yang diyakininya, bukan atas keterpaksaan. Dan harapannya itu akan menjadi karakter. Dan itu harus bisa kita implementasikan dalam budaya disiplin atau budaya positif di SMKN 1 Pungging. Oleh karena itu kami berharap kepada Bu Indah di dalam kegiatan diseminasi kali ini tentunya bisa memberikan warna di SMK 1 Pungging dalam rangka untuk memberikan pencerahan khususnya kepada Bapak Ibu BK dan juga staf kesiswaan selaku pelaksana di lapangan. Harapannya nanti di SMK 1 Pungging bisa menerapkan budaya positif, bisa menerapkan kedisiplinan yang tentunya didasari atas kesadaran dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Kalau motivasi internal atau intrinsik, insya Allah nanti itu akan bisa bertahan lama. Itu Bapak Ibu sebagai pengantar dan arahan dari saya. Dan sekali lagi selamat kepada Bu Indah, mudah-mudahan kegiatannya sukses dan targetnya bisa tercapai. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa mendampingi panjenengan semuanya karena hari ini langsung tugas ke Sidoarjo dalam rangka untuk mengantarkan jurusan pemasaran untuk bekerja sama dengan Alfamart dan juga Indomart. Oleh karena itu selamat dan sukses kepada Bu Indah. Mari Bapak Ibu, karena tadi saya dikasih amanah untuk membuka acara pada kegiatan kali ini, maka dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dengan seizin Bapak Ibu semuanya, mari kegiatan pengibasan penerapan budaya positif di sekolah kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Pak Her yang telah memberikan pengarahan dan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Jadi benar Bapak Ibu bahwasannya kegiatan pada hari ini adalah salah satu tugas saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak untuk memberikan pengimbasan materi tentang budaya positif sekolah, dengan harapan setelah pengimbasan ini tidak bermaksud secara langsung seperti membalikkan tangan, kita kemudian berputar arah meninggalkan budaya yang selama ini mungkin sudah kita laksanakan ketika penanganan siswa, tetapi sedikit demi sedikit tidak salahnya kita melakukan sebuah perubahan, karena memang manusia sebagai makhluk hidup itu harus selalu berubah dan selalu bergerak, seperti itu. Ibarat roda misalnya stagnan, ya berhenti, maka kehidupan pun tidak akan berjalan. Nah, begitu. Terima kasih Pak Her atas arahan dan pembukaannya. Selamat menjalankan tugas panjenengan. Dan Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya memulai pengimbasan agar kegiatan pada hari ini berjalan lancar, saya memohon izin untuk Bapak Sodik memimpin doa. Monggo kepada Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, sayyidina Nabi Fadilha, iya kan ada yang wahajatuna hajat dunia wal akhirah, hajat itu indah wajib jati. Mudah-mudahan dalam rangka guru pembina ini diberi oleh Allah kelancaran, manfaat, barokah dan pendidikan lulus. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا يا اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد عبدك وتغفر بقلوب الحوائج والمنكر الغائب وحسن الخواتيم والتصل والمسلمين وعلى اله وصحبه كلهم بما سبح اللهم بحق الفاتحه وبشر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وباركة الفاتحة يا فرج الغم ويا كاشف الغم اللهم اغفر لنا وبنا وتعسر علينا في الدين والدنيا والآخرة ربنا وتعسر علينا في الدين والآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأشرف الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodir sudah mengantarkan kami untuk berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin curhat dulu. Sejak tadi malam ya saya itu tidur apa ya Mas? Tidur tetapi pikirannya pikiran hari ini sampai mimpi itu saya ketika mau nyolokkan kabel proyektor itu gejolaannya gimana, dicari muter itu seperti itu. Dan saya sangat tegang sekali. Ibaratnya ini itu adalah ketika Bapak Ibu guru di kelas memberikan tugas ke anak-anak untuk belajar materi, kemudian membuat materi presentasi, kemudian selang 1 minggu anak tersebut disuruh presentasi di depan guru dan di depan teman-temannya. Nah, itulah yang saya rasakan. Saya bisa merasakan ketika saya memberikan tugas anak untuk melakukan presentasi. Nah, seperti ini ternyata. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pengibasan program pendidikan guru penggerak di modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Langsung Mas yang sewu di sini ya, tadi saya seperti murid jenengan tadi, saya itu mendapatkan tugas untuk berbagi materi. Jadi bukan berarti saya itu menggurui Bapak Ibu guru semua, tetapi tadi tugas dari kegiatan guru penggerak adalah ini, berbagi materi tentang budaya positif. Lanjut. Yang pertama, jadi di guru penggerak sampai saat ini progres ada 4 modul yang harus diselesaikan oleh peserta. Nah, saat ini progres saya, perjalanan saya itu masih di modul 1.4, masih 3 modul lagi yang belum terselesaikan. Nah, modul 1.4 itu adalah itu penerapan budaya positif. Sebelumnya di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu kurang lebihnya kita diberikan materi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, demikian Bapak Ibu guru, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia, sebagai makhluk individu maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini KHD ya mengibaratkan seorang guru itu seperti seorang petani. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Guru seorang petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk, menyirami, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mungkin akan mengganggu kehidupan berlangsungnya tumbuhan itu tumbuh. Nah, begitupun seorang pendidik. Diibaratkan sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu merupakan ekosistem positif bagi seorang murid. Nah, sedangkan guru, petani itu adalah sebagai gurunya.
Jadi guru hanya bisa memperbaiki lingkungan sekolah yang positif. Lingkungan yang positif itu bagaimana? Yaitu dengan cara mengembangkan budaya positif di sekolah. Itu seperti apa? Guru petani tidak bisa ketika menanam padi kemudian dia berharap nanti akan tumbuh jagung. Ketika seperti apa, yaitu cerita dongeng rakyat, ya, ketika menanam apa kemudian tumbuh uang, yang seperti itu, ada cerita rakyat seperti itu. Nah, begitupun kita sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa menuntut kodrat anak yang sudah dimiliki. Kita bisa mengarahkan, menggali, menuntun dan mengarahkannya, seperti itu. Lanjut. Nah, begitu mulianya tadi yang digambarkan oleh KHD tentang peran guru. Nah, maka disinilah ada nilai dan peran seorang guru. Nilai seorang guru diantaranya adalah mandiri, tanpa disuruh, tanpa adanya instruksi dari atasan, dia sudah secara mandiri bagaimana cara menuntun siswa mengenali kodrat alamnya, potensinya. Kemudian reflektif, yang selanjutnya adalah inovatif. Ya, seorang guru harus mempunyai inovasi untuk menerapkan pembelajaran agar menarik untuk siswa. Yang selanjutnya adalah kolaborasi, bekerja sama antar guru, bekerja sama bagaimana bisa mengembangkan pembelajaran. Kemudian berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini maksudnya adalah sekarang murid itu tidak sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Ya, sebagai makhluk yang unik yang mempunyai potensi sendiri-sendiri. Nah, selain nilai, di situ guru pun memiliki peran. Di antaranya adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, jadi jenengan semua kita itu adalah merupakan pemimpin saat pembelajaran di kelas. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Selanjutnya adalah mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan dan menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini masih awalan, belum masuk ke budaya positif. Lanjut. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, supaya saya mengurangi ketegangan saya ingin mengajak bermain nanti satu kelompok 2 orang, silahkan berpasangan dengan bestinya dengan bestinya masing-masing. Ya, monggo. Lanjut. Ya. Pak Daiman sudah bersama bestinya? Sudah. Okay. Monggo Pak Habib. Ya. Jadi saya ingin mengajak jenengan semua. Yang pertama, ya, saya sudah menyiapkan secari kertas. Kemudian silahkan ditentukan siapa yang akan menuliskan di secari kertas itu. Monggo tuliskan sesuatu yang jenengan anggap berharga, meskipun itu adalah hal yang terkecil, tetapi menurut jenengan itu sangat berharga. Tidak, apapun rahasia tentang diri Anda. Ya, misalnya saya menuliskan saya pernah putus cinta sehingga 1 minggu itu saya sangat frustasi, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Terus apa lagi Pak Habib kalau putus cinta itu Pak? Nah, sesuatu hal tentang diri Anda yang sekiranya itu adalah sangat pribadi untuk
jenengan privacy dan jenengan takut kalau orang lain itu mengetahuinya. Monggo silahkan dituliskan di secari kertas tersebut. Monggo. Hal kecil, sekecil apapun. Satu, yang tulis satu saja enggak apa-apa. Satu saja, salah satu monggo ditunjuk. Sampun Bapak Ibu, Bu Novi, jenengan tuliskan pas putus cinta. Ya, yang menurut itu adalah privacy dan ketika orang lain tahu itu jenengan nanti jadinya malu atau menjadi tidak pede atau seperti apa. Dan ya, sudah Pak Habib sangat menjiwai. Monggo, sudah. Sudah nggih Bapak Ibu ya? Ya, kalau sudah silahkan yang menuliskan tadi kertas itu jenengan lipat sekecil mungkin sebisa Anda lipat itu, sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Sudah ya, kalau sudah dilipat silakan tadi yang menulis digenggam. Digenggam, silakan pilih tangan kanan atau tangan kiri yang sekiranya Anda itu kuat, paling kuat itu tangan kanan atau kiri. Digenggam sekuat mungkin yang menulis tadi. Kalau sudah, silahkan teman yang di sebelahnya, ya, dengan segala usaha, bujuk rayu, intimidasi, kekerasan, dan apa silahkan direbut kertas yang digenggam temannya tadi, silahkan. Keraskan usaha jenengan, ya, silahkan. Silahkan sekuat tenaga ia bisa dipertahankan dan yang ingin mengambil juga silahkan atur strategi agar kertas itu bisa jenengan ambil. Ya, lanjut. Oke, ya sudah, ada yang berhasil merampasnya, mengambilnya, ada yang berhasil, tidak ada. Saya berharap tadi punya Pak Habib itu bisa dirampas oleh Pak Fendi. Iya, penasaran isinya apa, ya. Nah itulah Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ternyata yang ingin mengambil itu dengan segala bujuk rayu, penghargaan, hukuman, bahkan tadi bestinya dibekem, ya, itu tidak bisa mengambilnya. Nah, bisa diartikan kemudian siapa yang punya kontrol terhadap diri seseorang itu? Nah, itu siapa? Diri sendiri. Oke, lanjut kalau begitu.
Lanjut. Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu Guru, perubahan paradigma teori kontrol atau istilahnya adalah ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membaca ya, ilusi kontrol itu apa sih? Saya ingin tahu. Ilusi itu apa ya? Ilusi itu apa artinya? Monggo Pak Daiman. Kalau menurut saya ya Bu ya, ini bukan dari guru-guru saya merasakan ilusi itu seperti masuk dalam bayangan yang tidak nyata. Oh, masuk bayangan ya, tidak nyata. Itu ilusi. Keinginan ya, itu bukan nyata, tidak real. Nah, begitu penjelasan ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Bahwasanya, mohon maaf, ini menurut Dr. William Glasser, bukan saya. Ayo nanti kita analisa bersama apakah benar atau tidak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya itu adalah real, tidak nyata. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik teman ya, kita harapannya adalah teman kita adalah menyadari, oh kamu berbuat ini salah. Nah, tetapi menurut Dr. William Glasser ternyata itu adalah sebuah ilusi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan, bujukan terus-menerus itu efektif dan bermanfaat. Tadi Pak Fendi itu membujuk Pak Habib dengan Pak HP di kertase ya. Itu berhasil tidak Pak Fendi? Tidak ya. Berarti itu tidak ada manfaatnya. Dengan penghargaan itu tidak ada manfaatnya, kurang efektif maksudnya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak, seperti itu. Lanjut. Nah, melalui budaya positif ini kita diajak untuk merubah paradigma kita, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, tadi kita sudah bermain, sudah dibuktikan ya, kita tidak bisa mengontrol ya dengan bujuk rayu, hukuman, bahkan diintimidasi, diancam, itu tidak berhasil. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi seperti tadi, individu itu unik. Ya, kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain itu seperti dengan sudut pandang kita, tetapi kita harus memahami orang lain. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ketika tadi Pak Daiman itu merayu bestinya, nonton toh Pak, kita kan besti, kita berteman. Nah, tidak mempan, akhirnya Pak Daiman ya sedikit memaksa seperti itu. Nah, teori kontrol, kolaborasi, ya kerjasama dan konsensus, diskusi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan cara kerjasama, kemudian memberikan pemahaman, nanti akan tumbuh muncul pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Ya, ketika tadi ya
ketika permainan tadi kertas menggenggam kepalan kertas, kan cari siapa sih yang menang, yang punya kertas atau yang mau meminta. Ya, tetapi itu tidak berhasil seperti itu. Sedangkan di teori kontrol adalah berpikir menang-menang, win-win solution, bagaimana kita itu sama-sama menang seperti itu. Lanjut. Nah, baru masuk di sini. Jadi kalau begitu apa sih disiplin itu? Ya, lanjut. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, disiplin yang muncul dari diri sendiri. Lanjut. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, kemudian apa yang dihargai menurut mereka. Lanjut. Namun, nah ini, dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Ya. Terus. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Her di pembukaan juga, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya adalah berupa hukuman. Nanti orang akan berpikir bahwa apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, hal ini adalah masuk motivasi eksternal, muncul karena dari luar, yaitu karena dia takut mendapatkan hukuman. Lanjut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Apa sih kalau misalnya saya itu juara 1, nanti saya akan mendapat imbalan apa sih dari sekolah? Nah, orientasinya adalah imbalan tadi. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, nah, untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini yang dikatakan motivasi internal, dan ini akan mewujudkan disiplin positif. Ya, jadi ini intinya adalah di modul 1.4 ini bagaimana kita menuntun, ya, sebagai pendidik tadi kan menuntun anak untuk memunculkan motivasi intrinsiknya berupa menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan agar muncul disiplin positif yang tumbuh dari dirinya sendiri, seperti itu. Lanjut. Ini Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang makna merdeka. Merdeka itu seperti apa toh? Apakah merdeka sebebas-bebasnya atau bagaimana? Nah, itu merdeka itu artinya menurut KHD tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini jika dikaitkan dengan motivasi intrinsik tadi, sebagai bagaimana kita mengarahkan anak agar muncul dari dirinya sendiri untuk cakap memerintah dirinya sendiri. Misalnya, ketika mau berangkat sekolah, harus berpakaian rapi. Oh, berpakaian rapi itu seperti apa? Nah, itu diharapkan anak itu muncul dengan sendiri
keyakinan nilai-nilai positif seperti tadi, bukan karena aku berpakaian rapi agar tidak dihukum, tetapi karena anak itu memang percaya bahwa berpenampilan rapi itu adalah dia termasuk menghargai dirinya sendiri. Ini memang tujuan saya akan menjadi pribadi yang rapi, seperti itu. Lanjut. Nah, budaya positif berada di lingkaran yang terluar sendiri, di mana budaya positif itu muncul dari tataran lingkup yang terkecil dulu, lingkungan terkecil, yaitu kelas. Jadi dari peraturan-peraturan kelas yang disepakati di kelas nanti akan menjadi keyakinan kelas, dan ketika keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan konsisten dalam waktu yang lama, itu nanti akan menjadi budaya positif. Misalnya peraturan kelasnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian nanti akan menjadi keyakinan kelas bahwa saya menghargai bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama dalam satu kelas. Nah, ketika anak-anak sudah mengaplikasikan yang diyakini tadi, kemudian dia timbul dari dirinya sendiri membuang sampah di tempat sampah berulang-ulang dalam waktu yang lama, itu akan menimbulkan lingkungan positif, lingkungan kelas yang bersih. Kemudian terwujud pribadi anak yang mencintai kebersihan. Kalau itu sudah berjalan berulang-ulang dalam waktu yang lama, maka itu akan menjadi budaya positif. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, berikut adalah tadi keyakinan kelas yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa nggih? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan? Karena kan kalau hanya peraturan saja itu kan hanya bisa dibaca saja. Oh, ini aturannya seperti ini. Iya. Kalau berupa keyakinan itu sudah berupa komitmen, prinsip diri sendiri yang harus ditaati oleh kesepakatan kelas. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Bapak Ibu beri aplaus untuk Bu Manis. Luar biasa pendapatnya Bu Manis. Jadi menurut Bu Manis, kenapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan? Karena kalau peraturan itu biasanya hanya tertempel di dinding dan hanya bisa dibaca. Tetapi kalau keyakinan kelas itu tidak sekedar ditempel, dibaca, tetapi benar-benar diyakini, diresapi dalam hati, kemudian dilaksanakan. Oke, lanjut. Ya, ini diperumpamakan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk sekolah misalnya? Lanjut. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Jadi pendapatnya Bu Manis tadi sangat benar sekali, bahwasanya ketika seseorang mematuhi peraturan itu tidak hanya sekedar mematuhi, tetapi harus meyakininya, nilai-nilai kebenaran itu. Ya, lanjut.
Berikut Bapak Ibu guru, misalnya ya di kelas kita sudah menentukan peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pada keyakinan atau nilai kebajikan, ini berarti adalah menuntut tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti ini adalah kita harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Sampai ke bawah misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, tadi kembali lagi ke motivasi individu itu ada dua hal, yaitu dari intrinsik dan ekstrinsik. Dan ternyata ketika kami peserta guru penggerak mengikuti kegiatan elaborasi, itu adalah materi diberikan oleh instruktur nasional. Nah, ini adalah kita semua juga kaget. Ternyata penghargaan pun adalah sebuah hukuman. Penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Ya, karena itu pengaruh penghargaan itu adalah jangkanya pendek. Penghargaan adalah menghukum. Artinya bisa saja dia akan merasa ketika dia selalu mendapat penghargaan ketika berbuat baik, kemudian ketika dia itu tidak berbuat baik, dia akan merasa kecewa terhadap diri sendiri. Oh, saya salah karena tidak berbuat baik, seperti itu. Kemudian penghargaan pun mengurangi ketepatan. Biasanya saya juga pernah menerapkan, kalau di jam-jam terakhir saya memberikan tugas, anak-anak silahkan yang selesai merangkum terlebih dahulu bisa pulang terlebih dahulu. Pulang lebih dahulu sebelum waktunya itu adalah sebuah penghargaan. Tetapi ketika setelah dicek hasil rangkumannya itu, hasilnya kurang tepat. Dia hanya satset wat-wat, si penting cepat selesai dan cepat pulang, seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, yang selanjutnya penghargaan bisa merusak hubungan. Menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana ya penghargaan kok bisa merusak hubungan? Ada yang ingin berpendapat? Penghargaan bisa merusak hubungan. Pak Pendi? Monggo. Penghargaan merusak hubungan jika penghargaan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu juga bisa merusak hubungan, Bu. Contoh, menghargai seseorang yang berlebihan, itu menimbulkan kecemburuan sosial. Saya sangat iya. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Monggo kita beri aplaus untuk Pak Fendi. Iya, masuk ya. Yang dicontohkan Pak Fendi tadi benar sekali. Ketika kita selalu memberikan penghargaan misalnya di kelas, ya itu nanti bisa merusak hubungan antar teman, kecemburuan sosial. Kemudian nanti juga akan menurunkan motivasi murid yang lain. Ya misalnya kan ada ya anak yang selalu nilainya 100, ya. Tapi nanti jadinya teman yang lainnya, alah aku lo ancene pas-pasan mesti kok nilai 1 oleh penghargaan ya wes si manis sih karena aku wes gak kelakon, ya misalnya seperti. Jadi nanti ada rasa wes lah iki wae wong ya tetap aku tidak mungkin, tidak mampu. Nah itu juga akan menurunkan motivasi dari teman yang lainnya. Lanjut. Bapak Ibu, saya ingin mengajak
ngetes. Ya, mohon maaf saya kurang ajar ini ya. Monggo bersama-sama ya kita menentukan. Misalnya saya pernah melakukan ini juga, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya pernah melakukan ini. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oh, enggak usah. Oh iya. Ya, oke, karena sudah ada jawabannya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu adalah hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian tidak di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kurang ini, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Lanjut. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dicontohkan. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tadi dicontohkan harus menuliskan kata saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Itu harus terjadi, harus dilakukan. Ya, dan itu menyakitkan. Selanjutnya adalah membuat anak sakit. Ya. Sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya anak akan membenci kedisiplinan. Hukuman adalah sebuah paksaan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, ya, ketika harus berlari tadi, ya, atau disuruh tadi melepas sepatu karena sepatunya tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian anak mempunyai konsep diri yang buruk. Ketika anak sering dihukum, kemungkinan nanti yang terjadi konsep dirinya buruk itu, jane aku nakal, aku tukang melanggar kedisiplinan, seperti itu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, singit-singitan, aku tekone terlambat, nek terlambat engkau mesti dihukum. Akhirnya anak loncat pagar. Selanjutnya adalah marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, ya, konsekuensi anak bisa menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan respon, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out. Misalnya seperti tadi, karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK, maka anak tersebut harus lari 2 kali putaran di lapangan. Ketika dia lari 2 putaran itu berarti kan dia diasingkan dari pembelajaran PJOK karena dia harus melakukan kegiatan sendiri. Lanjut. Berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 hal, ada 5 kebutuhan, dan dari yang utama adalah survival, yaitu kelangsungan hidup. Yang pertama adalah cinta kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Sebenarnya dari keempat
kebutuhan ini tujuannya itu adalah satu, yaitu bagaimana dia melangsungkan kehidupannya, survive. Lanjut. Nah, kadang ya, ketika termasuk saya juga, ketika anak-anak mengutarakan permasalahannya, ketika anak-anak melanggar kedisiplinan, kadang saya itu secara subjektif langsung menilai, menjudgment anak-anak, memberi ya penilaian bahwa anak ini nakal, anak-anak ini suka melanggar. Tetapi saya lupa menganalisa kenapa sih kok anak itu berbuat seperti itu. Saya ingin mengajak bermain jenengan lagi ketika misalnya ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Nah, seperti itu. Sebenarnya nomor satu ini apa sih kebutuhan yang si anak itu butuhkan? Balik ke kebutuhan tadi di atasnya. Kebutuhan apa sebenarnya? Ketika ada anak di kelas menulis, merangkum misalnya, kemudian sambil bersinging-singing, sing-song ya, itu sebenarnya apa sih? Kesenangan, iya. Mungkin bisa jadi anak itu ketika belajar sambil bernyanyi, sambil mendengarkan musik, itu akan menambah motivasi dirinya untuk lebih senang ketika belajar. Tetapi kadang kita rame ya, kon nulis malah karo nyanyi-nyanyi ya, karo jalan-jalan, biasanya itu yang terjadi. Dan saya pun kadang merasa ih bocah iki wong pelajaran mlaku-mlaku terus gitu. Lanjut, Mak. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal kerudungku baru, padahal aku pakai kacamata baru. Misalnya kalau di murid padahal softlandku baru, kok Bu Vera tidak menyapaku ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa ya ketika anak ini gerunduk seperti ini, dia butuh apa ya? Balik Mas, balik. Kira-kira butuh apa? Iya, butuh cinta kasih sayang, butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Ketika anak-anak misalnya bermake tebal itu kira-kira ya, kira-kira itu termasuk apa ya? Iya. Perhatian, ya, butuh perhatian, butuh perhatian dari kita. Sebenarnya itu bentuk apa sih yang dilakukan anak-anak kok sekarang make upnya itu seperti tante-tante ya katanya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan si anak itu? Lanjut, ya, lanjut. Oke, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ya, mungkin yang pernah saya lakukan itu adalah ketika tugas anak tidak sesuai dengan harapan, itu kemudian saya marah-marah dan membandingkan dengan teman yang lainnya. Ya, kebebasan. Maksudnya bagaimana Pak? Kok kebebasan? Pak Habib bisa dijelaskan? Sebenarnya anak waktu menggambar jelek itu kan suka-suka dia, tapi karena temannya tuh menunjukkan ke ibu gurunya, itu kan merasa tidak enak. Kita kan bebas gambar-gambar gitu. Oh ya, ya. Beri tepuk tangan untuk Pak Habib. Ya, benar sekali. Karena kembali lagi anak-anak itu adalah unik tadi ya, mempunyai kodrat alam, potensinya masing-masing. Ketika misalnya anak yang gaya belajarnya itu dia kinestetik, ya selalu wirawiri ya, kemudian dia itu belajarnya harus praktek langsung. Ketika kita suruh untuk presentasi di depan,
Apakah anak-anak kinestetik itu bisa maksimal ketika disuruh presentasi? Ya. Iya. Iya, menurut iya. Anak kinestetik itu adalah anak-anak yang belajar itu langsung praktek pada objek pelajaran. Beda dengan yang visual. Ya, visual, anak visual disuruh presentase, wat-wat, sat-set, dan hasilnya pun maksimal. Tetapi ketika sudah disuruh mengaplikasikan, bagaimana anak-anak kinestetik? Bingung. Iya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus menghargai, barangkali misalnya ada tugas yang kurang maksimal, memang gaya belajarnya itu beda, seperti itu. Lanjut. Nah, berikut adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah yang saat pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini motivasinya biasanya dilakukan karena untuk menghindari hukuman. Ya, misalnya ketika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, dengan perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Kalau kamu tidak selesai mengerjakan, awas. Misalnya seperti itu. Nanti hasilnya adalah anak akan memberontak, menyerahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, ketika kita berada di posisi kontrol penghukum, ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, menganggap dia tidak suka dengan guru, seperti itu. Kemudian kemungkinan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Ya, ketika saya masuk marah-marah, kasih jarno Bu Indah, ancane wis penggaweane muring-muring. Kemudian dampaknya pada murid adalah akan mengulangi kesalahan. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ya, yang suka berceramah mengatakan seharusnya apa dan ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakan berulang kali, capek ibu. Nah, kemudian nanti hasilnya bisa itu, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid bisa berkata maafkan saya, tetapi dampak pada murid adalah nanti murid akan merasa rendah diri. Selanjutnya yaitu ketika posisi kontrol mengharapkan sebagai teman, ya, teman atau pemantau. Jadi ini motivasinya adalah untuk mengharapkan imbalan dan nanti bisa menimbulkan ketergantungan kepada orang lain. Misalnya posisi kontrol kita sebagai seorang guru bisa misalnya memposisikan sebagai teman. Ya, contohnya membuat alasan-alasan ya untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu, ya wes ayo toh lakukan demi orang tua kamu, masa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu, ya misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti hasilnya ketergantungan pada murid. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, penting tetapi tidak berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, oh ternyata begitu, seperti itu. Kemudian nanti efek dampak ke anak adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru tersebut. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, itu sering saya lakukan juga. Nak, kamu tadi terlambat, iya. Poin terlambat itu berapa? 10. Kamu sudah
terlambat berapa kali? 10 kali Bu, dihitung 10 kali 10 berapa? 100. Nah, kemudian apa peraturannya kalau sudah mencapai poin 100? Panggilan orang tua Bu, ya misalnya seperti itu. Menyesuaikan ya, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi dia akan menyesuaikan diri. Tetapi kalau tidak, ya sudah. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian berapa banyak bintang yang ya contoh perkataan murid, berapa banyak bintang atau penghargaan yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis ketika berbuat kesalahan. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini timbul dari motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Ketika guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nak, celana kamu mbok citet ya, kok jadi pensil seperti itu? Anaknya diam. Kemudian apa yang kamu yakini tentang seragam sekolah yang rapi itu? Kemudian kalau begitu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi seseorang. Ya, dengan pertanyaan itu kita mengeksplor anak-anak, mengarahkan agar dia itu tahu pakaian yang rapi, yang mematuhi peraturan sekolah itu seperti apa. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dalam hatinya, iya. Guru bertanya, kemudian setelah ini kamu mau seperti apa ketika celananya itu bentuk pensil? Iya, apa ya yang harus saya lakukan? Misalnya murid berkata seperti itu. Nah, dampak untuk murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sejenak ketika saya sudah panjang kali lebar kali tinggi, saya ingin mengajak jenengan untuk refleksi saja. Kira-kira selama ini di mana posisi Anda sebelum kegiatan pada pagi hari ini? Yang selanjutnya, refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan Anda saat ini? Kemudian di posisi Anda saat ini, yang terakhir adalah bagaimana, ya 3 hal saja, di mana posisi Anda saat ini berkaitan dengan posisi kontrol yang tadi. Monggo ada yang ingin menyampaikan, bisa dipilih dari 1, 2, 3 yang akan jenengan tanggapi. Monggo, siapa? Pak Daiman, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini Ibu, saya langsung mengambil di mana posisi Anda sebelum belajar. Saya masih belum begitu memahami karena saya masih berada di dalam posisi sebelum belajar. Saya merasakan bahwasanya hukuman itu seakan-akan tidak perlu di dalam saya menyimak pembelajaran ini. Tetapi bagi saya hukum itu harus, meski di situ harus ada reward, ya kan, tidak hanya punishment. Karena sesuatu kalau tidak dipaksakan mustahil untuk dianggap berhasil. Contoh, anak kecil itu seandainya tidak diajari dan dipaksa untuk belajar dengan teori merangkak dan berdiri, kemudian diajarkan langkah demi langkah, mungkin dia tidak akan belajar dengan benar sampai hari ini. Terima kasih, hanya itu Ibu yang perlu saya sampaikan, masih bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daiman.
Pertanyaan Pak Daiman membuat saya tambah dredeg. Tadi sudah hilang dredegnya, sekarang dredeg lagi Pak Daiman. Ya. Jadi nyuwun sewu Pak Daiman tadi berarti perasaannya untuk saat ini, iya, sebelum, di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif itu. Nah, memang benar sekali pertanyaan Pak Daiman itu juga muncul ketika kami melakukan sesi elaborasi terhadap dengan instruktur nasional. Apakah iya hukuman itu tidak penting dan tidak perlu seperti itu? Apakah ia harus menerapkan seperti itu? Nah, itu juga muncul sama Pak Daiman. Jadi kembali lagi kepada budaya sekolah yang sudah berjalan. Di awal sudah saya sampaikan, dan ini pun sudah disampaikan oleh instruktur nasional tadi, bahwasanya ketika melakukan perubahan itu tidak serta-merta seperti membalikkan sebuah telapak tangan. Harus sedikit demi sedikit, tetapi wajib dimulai. Untuk menghilangkan langsung hukuman reward yang itu sudah menjadi budaya di suatu sekolah itu tidak bisa secepat mungkin, tetapi itu adalah harus sebuah proses seperti itu. Jadi, dan perlu diperhatikan ketika kita memberikan hukuman ataupun penghargaan itu harus ada cara-caranya, strateginya. Misalnya Nyon sewu, memang budaya di lingkungan sekolah itu kebanyakan kan menerapkan kedisiplinan, dan pasti ada ketika anak melanggar A maka hukumannya adalah ini. Itu kemudian tidak harus dihilangkan, bisa dilaksanakan, hanya saja caranya yang perlu dirubah sedikit agar tidak tadi mempermalukan anak tidak menyakiti dirinya sendiri, kemudian anak tidak memiliki konsep negatif pada dirinya. Misalnya, anak disuruh lari ketika terlambat masuk sekolah, silahkan lari jongkok 2 kali mengitari taman ini misalnya. Nah, diharapkan untuk merubah sedikit demi sedikit, tidak harus wes saiki ditanyai aja lah. Misalnya bisa, nak, kamu terlambat. Pertama tetap kita munculkan tadi nilai-nilai keyakinan positif, ya. Tetapi ketika memberikan hukuman, misalnya bisa dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian menanyai kondisinya saat ini. Kemudian diusahakan tidak di depan umum teman-teman yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi ketika kita sesi elaborasi itu ini juga dibahas. Sedangkan budaya yang terjadi di sekolah itu adalah seperti ini, apakah ini harus langsung dihilangkan seperti itu. Nah, tanggapan dari instruktur itu seperti tadi, perubahan, yang namanya perubahan itu tidak serta-merta, tetapi sedikit demi sedikit, karena mengubah paradigma seseorang itu juga tidak mudah, perlu waktu seperti itu. Begitu Pak Daiman, nggih, tanggapan dari saya. Bisa dilanjut atau ada yang ingin menyampaikan lagi? Refleksi, nggih, monggo Pak Habib. Ini saya menjadi siswa Bu ya. Nggih. Menjadi siswa Bu ya. Yang pertama, di mana posisi Anda sebelum belajar disiplin positif? Ketika saya jadi siswa dulu, posisinya lebih cenderung ke yang tidak positif. Nyon sewu Pak, maksudnya itu sebelum ini kita kan
seorang pendidik. Nah, ketika kita telah belajar tadi budaya positif, saya pun merasa, oh, saya itu masih guru yang harus banyak diperbaiki. Nah, sebelum jenengan selamat itu, kira-kira posisi kontrol jenengan itu ada di mana? Mas, tolong balik ke posisi kontrol tadi. Nah, kalau saya, perasaan saya ya misalnya, saya itu sering menjadi ini, pemantau. Ya, saya itu sering ketika anak-anak berbuat kesalahan. Nah, kamu melakukan misalnya terlambat tadi, poin terlambat berapa, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kalau jenengan itu di mana? Dan posisi dari kelima posisi ini tidak ada yang salah juga. Ya, karena semata-mata apa yang kita lakukan itu adalah untuk menciptakan terwujudnya kedisiplinan positif di sekolah. Hanya saja sekarang ini muncul paradigma baru. Salah satu cara menerapkan disiplin di sekolah itu adalah ini. Posisi kontrol kita sebagai manajer, mengarahkan anak itu biar dia itu bisa tadi merdeka, tidak hanya memimpin dirinya sendiri, ya, tetapi juga bisa mengarahkan dirinya sebagai baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat misalnya ketika di sekolah itu aku harus bagaimana sih? Nah, kita itu diharapkan mengarahkan siswa biar dia bisa memanajer dirinya sendiri, dan kita juga bisa memanajer anak itu. Caranya adalah tawaran strategi yang terbaru dari guru penggerak itu adalah ini, yang terakhir ini. Nah, masuknya tuh. Nah, sebelum ini kita itu ada di mana? Maksudnya itu. Kalau saya lebih di sini. Nah, jenengan di mana, Pak? Tidak di hati saya loh ya, di mana? Membuat merasa bersalah. Nah, begitu. Ini kelima posisi kontrol ini tidak ada yang salah, tetapi kita diajak untuk menganalisa. Oh, kalau kita posisi di yang penghukum itu nanti seperti ini. Nah, makanya setelah ini saya mengajak jenengan refleksi, kilas balik. Ketika saya menghukum itu, kira-kira wingi ku ya apa ya? Ketika Pak Daiman menghukum itu, murid-muridku wingi terus ya apa ya? Kita aneh ya. Digambarkan lagi begitu. Maksudnya seperti itu. Ngapunten. Monggo. Tidak ada yang salah. Nggih. Nah, kesalahan menjadi bahan belajar tadi kan ada di apa ya tadi ya? Teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu kesalahan itu menjadi apa ya? Teori kontrol. Ya, naik lagi. Lagi. Nah, ini. Oh ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol itu kesalahan menjadi bahan pembelajaran untuk memiliki tujuan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi tidak apa-apa, saya pun di guru iya, ketika saya mengikuti program ini pembelajaran semuanya tidak salah ya, benar, itu adalah salah satu strategi kita untuk mewujudkan murid-murid yang berdisiplin. Hanya sekarang itu ada muncul paradigma baru, strategi baru untuk mewujudkan disiplin positif pada diri siswa, seperti itu. Lanjut. Saja ini kita lewati ya. Nada suara. Lanjut.
Ya. Lanjut. Nah, jadi di kegiatan nada suara ini nanti kita berpasangan lagi dengan teman kita. Ketika kita itu sebagai penghukum itu biasanya kalimat apa sih yang dilontarkan? Nadanya seperti apa? Nah, seperti itu. Ya, membuat orang lain merasa bersalah. Nah, seperti itu. Lanjut. Oh, kalau dengan teman itu seperti apa? Pemantau atau manajer itu seperti apa? Nah, itu kegiatan tadi nada suara. Lanjut. 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 Nah, stop. Nah, ini Bapak Ibu guru, ketika tadi saya mengutarakan ada paradigma baru bagaimana mewujudkan disiplin positif pada diri siswa. Paradigma itu pun sudah menyiapkan menu makan pagi ya, menyiapkan teknisnya ya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan siswa-siswi yang melakukan kesalahan misalnya itu. Nah, teknik itu disebut restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kenapa kok dikatakan dengan karakter yang lebih kuat lagi? Karena tadi orang yang pernah berbuat salah pengalamannya lebih besar daripada orang yang tidak pernah berbuat salah. Anak yang pernah loncat pagar kemudian dihukum, pengalamannya akan lebih banyak dengan anak yang belum pernah loncat pagar. Tetapi bagaimana kita membuat anak yang meloncat pagar ini dia mempunyai karakter yang lebih kuat lagi, biar dia itu tidak malu ketika kembali ke kelompok, ketemu dengan temannya. Kemudian dia punya karakter, oh iki loh nek berbuat aku melompat pagar itu akhirnya efeknya seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Awakmu wis lompat pagar. Ayo, saiki cake kesalahanmu, poinmu dihapus. Sekarang lompat pagar 10 kali. Itu kalau Pak Habib. Memperbaiki hubungan, ya. Kemudian selanjutnya tawaran bukan paksaan seperti tadi, ketika silahkan menghukum tetapi berikanlah tawaran kesepakatan dulu terhadap anak-anak kita. Lanjut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kebutuhan dasar ada kelima tadi yang lingkaran tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Lanjut. Nah, berikut adalah segitiga restitusi. Jadi nanti ada tekniknya dan tekniknya itu ada urutannya. Nanti ada validasi tindakan yang salah, nanti ada contoh kalimat yang bisa kita berikan ke anak-anak, menstabilkan identitas. Nah, di luar lingkaran segitiga merah itu adalah contoh kalimat yang bisa kita lontarkan ke anak-anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya itu. Kemudian menanyakan kesalahan. Nah, itu ada contoh kalimat yang bisa dilontarkan ke anak-anak. Lanjut. Ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah-langkah teknik restitusi tadi.
untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kadang ada anak yang suka menyalahkan diri sendiri itu. Ya, lanjut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kalimat yang bisa diutarakan, misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Ya, sampai terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi, misalnya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya nilai-nilai kebajikan itu adalah peraturan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kalimat yang bisa kita berikan ke anak-anak, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalnya anak terlambat, apa sih nilai-nilai yang kamu yakini tentang jadwal masuk sekolah itu? Misalnya seperti itu. Dan selanjutnya, lanjut. Ini adalah intervensi, pertanyaan-pertanyaan bisa dipilih dan bisa diberikan ke murid. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak jenengan contoh penerapan teknik restitusi untuk menerapkan budaya positif dari ketiga langkah tadi. Lanjut, ya, putar monggo.
Ya. Nah, demikian Bapak Ibu contoh penerapan teknik restitusi kepada murid. Alangkah bahagia dan senangnya jika murid kita itu sangat asertif seperti itu. Iya. Iya, tetapi pesan dari kementerian itu yakin ya bahwa apapun keunikan murid-murid yang kita jumpai di sekolah, semua Bapak Ibu guru itu bisa untuk mengarahkan, untuk berpihak kepada murid seperti tadi. Kementerian itu yakin bahwa Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia itu mampu melakukan suatu kegiatan di sekolah, pembelajaran itu yang berpihak kepada murid. Ya. Mungkin ini bisa diterapkan ketika kita menghadapi murid-murid kita yang melanggar kedisiplinan seperti itu. Lanjut. Tanya jawab tadi sudah nggih? Sudah banyak sekali sampai saya ndredeg ditanyai Pak Daiman. Lanjut. Nah, ini refleksi. Tadi sudah kita lakukan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Yang ketiga itu among itu maksudnya penuntun tadi, nggih. Nah, seperti itu. Ya, monggo barangkali ada yang ingin satu atau dua, Bu Triana, monggo. Terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Jadi setelah dipaparkan semua tentang paradigma baru, bagaimana berdisiplin positif ini, kita jadi punya bayangan gitu ya. Kira-kira nanti setelah ini saya mau apa kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita, bagaimana memperlakukan mereka dengan sesuai dengan harkat martabatnya mereka sebagai siswa yang sudah menginjak dewasa, tidak sampai menyentuh harga dirinya. Menghukum pun juga itu suatu hal yang harus kita pertimbangkan kembali gitu, supaya hukuman yang kita berikan atau sanksi-sanksi yang kita berikan itu tidak sampai menyakiti atau melukai hati mereka. Itu menurut saya. Matur suwun. Terima kasih Bu Triana, mantap katanya Pak Habib. Ya, memang sangat mantap dan alhamdulillah dari kegiatan pagi ini ternyata memberikan gambaran, bayangan kepada khususnya Bu Triana dan saya yakin kepada semua untuk kita setelah ini mau seperti apa yang akan kita lakukan kepada siswa, kepada murid-murid kita agar hukuman atau penghargaan yang kita berikan itu tidak menyakiti harkat martabat pada diri anak. Oke, monggo selanjutnya ada yang ingin menyampaikan lagi? Nggih, Bu Novi, monggo. Terima kasih Bu Indah atas kesempatan yang sudah diberikan. Pemaparan hari ini merubah paradigma saya, terutama tadi penjelasan dihukum oleh penghargaan. Di situ kan sudah dijelaskan juga ada perbedaan antara apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Apalagi dari materi ini saya jadi bisa memahami kalau ketika anak melakukan suatu kesalahan atau tindakan indisipliner itu bagaimana tergantung dari bagaimana cara penyampaian kita, karena kan pasti semua peserta didik merasakan antara hukuman padahal sebenarnya berbeda. Hukuman seperti ini, kamu tidak boleh memakai sepatu tadi contohnya selama seharian karena melanggar tidak memakai sepatu hitam. Sedangkan contoh dari konsekuensi tadi mengelap
meja karena sudah menumpahkan air. Dua hal yang sangat berbeda. Tapi bagi peserta didik pasti itu sama-sama suatu hukuman. Nah, dari sini penjelasan hari ini tadi ada tentang restitusi. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik kepada peserta didik atau siswa-siswi kita bahwa ini adalah konsekuensi karena kamu sudah tidak melakukan atau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dari awal. Terima kasih Bu Indah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bu Novi. Ya, luar biasa sekali. Jadi ketika kita akan memberikan hukuman ya, misalnya kalau memang itu sudah menjadi budaya di sekolah kita atau kita menunjukkan konsekuensi dari apa yang telah murid lakukan. Bagaimana cara kita menyampaikan ke anak, menjelaskan, memahamkan, oh kamu itu kemudian akibatnya harus seperti ini. Bagaimana seorang guru itu memahamkan anak, kenapa sih kok sehingga kamu diberikan hukuman seperti ini. Nah, berarti kita harus bisa mengolah kalimat seperti itu agar hukuman itu bisa diterima dengan baik oleh anak, tidak menyakiti hati, tidak membuat harga diri anak itu turun, seperti itu. Baik Bapak Ibu guru, saya kira cukup nggih untuk refleksinya. Bapak Ibu guru sudah sampai di penghujung materi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi aktif dari semua Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf jika ada kalimat maupun tindak tanduk saya yang kurang berkenan. Sekali lagi di sini saya mohon maaf tidak menggurui, tidak menyalahkan apa yang telah kita lakukan selama ini, tetapi di sini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan paradigma baru dan penerapan budaya positif sekolah, seperti itu. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.